Halo para bebaners dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Masih konsisten jadi manusia beban yang tidak berguna bagi nusa dan bangsa maupun keluarga? Oke, di video kali ini saya sudah menyiapkan sebuah rekap anime yang berjudul Gakusen Toshi Artaris. Anime yang bergenre fantasi ini mengisahkan tentang seorang siswa pindahan baru yang bernama Ayato ke sebuah akademi sihir. Karena memiliki penampilan yang kalem, banyak para teman-temannya ini menganggap kalau dia ini adalah siswa yang lemah. Namun siapa sangka di balik tampang kalemnya, Ayato ini menyembunyikan kekuatannya yang sangat overpower. Nah, bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita putar intronya terlebih dahulu. Sejak Ayato masuk di akademi sihir barunya, tanpa sengaja dia membuat murka salah satu siswi cantik yang bernama Julis. Hal itu disebabkan karena tanpa sengaja Ayato ini melihat Julis yang saat itu sedang berganti pakaian. Di saat Ayato ingin mengembalikan sarung tangannya yang telah terjatuh dari sebuah jendela, Julis yang marah langsung mengajak Ayato untuk berduel dengannya di sebuah halaman sekolah. Namun siapa sangka Ayato ternyata mampu mengimbangi Julis yang saat itu menjadi murid terkuat peringkat nomor 4 di dalam akademi tersebut. Di tengah pertarungan, tiba-tiba ada sebuah anak panah yang mengincar Julis. Ayato yang menyadarinya, dia pun langsung berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi ada kejadian yang tidak disengaja yang dilakukan oleh Ayato hingga menyebabkan Julis ini semakin marah kepadanya. Kemudian datanglah Claudia yang secara paksa menghentikan pertarungan. Claudia sendiri adalah ketua OSIS di dalam akademi sihir tersebut. Di sana, Ayato menanyakan keberadaan kakaknya yang sebelumnya pernah bersekolah di sini sebelum dia menghilang secara misterius. Namun, Claudia hanya menemukan sebuah data yang telah rusak sebelum kakak Ayato ini menghilang dari akademi tersebut. Di kelasnya, Ayato kembali dipertemukan dengan Julis. こいつが特待転入生の天霧だ。いや、まさか同じクラスとはね。まあ怒っていないこともないが。 Dan Julis ini merupakan murid paling populer di kelasnya. Namun karena sikap cueknya membuat Julis ini tidak memiliki seorang teman satupun. Lalu setelah sekolah itu usai, tanpa sengaja Ayato melihat Julis tengah diganggu oleh Lester. Lester sendiri adalah siswa peringkat 9 terkuat di dalam akademi tersebut. Julis yang terpancing emosi, akhirnya dia pun bersiap akan bertarung dengan Lester. Di saat itu juga, tiba-tiba Ayato ini mencoba menghentikan mereka berdua. ユリス・アレクシア・フォン・ディースフェルト。奇遇だね、こんなところで。なんだてめえは。俺は天霧綾人。よろしく。 Lester yang merasa terganggu, sebenarnya dia ingin juga menghajar Ayato. Tapi karena di situ kebetulan dia bersama Yabugi yang notabene sebagai wartawan di akademi tersebut, akhirnya Lester pun memutuskan untuk pergi dari sana. Keesokan paginya, Ayato yang belum mendapatkan senjata, dia pun diajak pergi oleh Claudia ke sebuah lab. Kebetulan di sana dia bertemu dengan Lester yang ingin mendapatkan sebuah senjata terkuat yang bernama Orgelux.
Namun karena senjata itu tidak mempunyai kecocokan dengan Lester, Orgelux itu malah berbalik menyerangnya. Ayato yang saat itu juga berada di sana, dia pun langsung bergegas menolongnya, serta berhasil menaklukkan Orgelux yang saat itu mencoba menyerangnya. Di hari libur, Ayato pun pergi berkeliling kota bersama Julius. Itu karena sebagai ucapan terima kasih dari Julius, sebab akhir-akhir ini Ayato sering menolongnya. Tapi saat mereka sedang makan siang, tiba-tiba saja dia didatangi oleh Lester yang saat itu ingin bertarung dengan Julius. Tapi di sini dengan sangat tegas, Julius ini langsung menolaknya. Dengan hati yang masih dipenuhi amarah, Lester ini diajak pergi oleh teman-temannya untuk meninggalkan tempat tersebut. Saat mereka berdua pulang, mereka dicegat segerombolan preman yang saat itu mencoba untuk melukainya. Namun dengan sangat mudahnya, mereka bisa mengalahkan para gerombolan preman tersebut. Rupanya setelah diinterogasi, para preman ini disuruh oleh seseorang yang mempunyai ciri-ciri hampir sama dengan Lester. Lalu tiba-tiba mereka berdua pun diserang oleh orang misterius dengan menggunakan sebuah panah. Julius yang penasaran, dia pun mencoba untuk mengejarnya. Akan tetapi para orang misterius itu berhasil kabur dari sana. Oi, daijoubu ka? Keesokan paginya, Julius mendapatkan sebuah surat tantangan dari orang misterius yang kemarin berusaha untuk mencelakainya. Tepat di sore hari, dia pun berangkat menuju ke tempat di mana orang misterius itu berada. Setelah sampai di sana, dia pun dipertemukan dengan seseorang yang bernama Salas Norman, dan dia merupakan salah satu teman dari Lester. Dan dari sini terkuak sebuah fakta kalau Salaslah yang berusaha mencelakai Julius. Hal itu supaya Julius ini tidak bisa mengikuti kompetisi pertarungan antar sekolah yang sebentar lagi akan diadakan. Salas sendiri merupakan murid dari akademi lain yang sedang menyamar. Dia juga memanfaatkan Lester yang selalu menantang Julius untuk berduel supaya bisa dijadikan sebagai kambing hitam. Lester yang saat itu kebetulan di sana, dia pun tidak terima mengetahui fakta tersebut. Hingga akhirnya mereka berdua pun bertarung melawan Salas yang saat itu membawa pasukan boneka robot. 128体で大相手してたしゼニフぜ。 Akan tetapi melawan mereka semua bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Terlebih boneka robot itu dibuat secara khusus. Alhasil mereka berdua pun berhasil dikalahkan oleh Salas dan pasukan robotnya. Salas yang marah karena Julius ini mengetahui banyak data tentang dirinya. Dia berencana ingin membunuh Julius saat itu juga. Beruntungnya, saat Salas belum melakukan aksinya, datanglah Ayato yang menyelamatkannya. Gomen, 遅くなった。お前なぜここに？ Sadar kalau Ayato ini bukanlah orang sembarangan, di sini Salas pun langsung mengerahkan seluruh pasukan boneka robotnya.
Namun sayang, para boneka robot itu berhasil dibantai semua oleh Ayato. Salas yang saat itu berusaha kabur akhirnya berhasil digagalkan oleh Ayato, dan langsung saja dia dibawa oleh Claudia yang saat itu sedang menunggunya. Namun di sini tiba-tiba saja kekuatan Ayato yang overpower tersegel secara paksa, hingga membuatnya mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa. Ternyata kekuatan Ayato ini telah disegel oleh kakaknya waktu dia masih berusia 7 tahun. Hal itu disebabkan karena saking overpowernya kekuatan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, Ayato ini hanya bisa mengeluarkan sedikit kemampuannya, hanya sekitar 5 menit saja. どうした？ Singkat cerita, para ketua OSIS mengadakan sebuah pertemuan guna membahas sebuah turnamen pertarungan antar sekolah yang sebentar lagi akan diadakan. Di sini, Ayato yang tergabung dalam satu tim dengan Julius, mereka berdua melakukan latihan secara bersama-sama karena mereka berdua akan mewakili akademi tersebut di dalam turnamen. Singkat cerita, kini turnamen pertarungan antar sekolah pun telah dimulai. Ayato dan Julius yang saat itu mewakili akademi mereka mencuri perhatian banyak penonton karena besarnya kekuatan yang dimiliki oleh Ayato. Hingga dengan sangat mudah, dia pun berhasil menyingkirkan para peserta lainnya. Karena hal tersebut, di sini Drake yang merupakan ketua OSIS di akademi lain pergi ke sebuah penjara yang dihuni oleh para siswa akademi sekolahnya untuk membebaskan seorang petarung yang sangat kuat bernama Irene. Di sini dia meminta agar Irene ini ikut dalam turnamen supaya bisa mengalahkan Ayato, karena Drake ini menganggap Ayato ini sangat berbahaya. Terlebih, Ayato ini punya sebuah Orgelux yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Singkat cerita, kini Ayato bersama Julius harus berhadapan dengan Irene. Hingga akhirnya pertandingan itu pun dimulai. Di pertarungan itu, Irene berpasangan dengan adiknya. Sebenarnya, adiknya ini tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Tapi, Irene amat membutuhkan pasokan darah dari adiknya tersebut. Karena semakin menghisap darah adiknya, maka Irene ini akan semakin kuat. Bahkan saking kuatnya, Irene dapat mengimbangi kombinasi serangan dari Ayato dan Julius. Malah, Irene ini mampu membalas serangan mereka berdua. Namun, dengan Orgelux miliknya, Ayato berhasil menangkis semua serangan dari Irene. Di situ, lewat perangkap sihir yang dipasangnya, Julius pun berhasil membuat Irene mengalami luka yang sangat parah. Irene yang mulai terpengaruh dengan senjatanya, dia pun mulai tak sadarkan diri. Hingga akhirnya Ayato melepas segel kekuatannya dan berusaha melepaskan senjata yang digunakan oleh Irene. Lalu saat ada kesempatan, Ayato langsung menghancurkan senjata itu secara berkeping-keping. Hingga akhirnya Ayato dan Julius pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut.
Setelah berhasil memenangkan pertandingan itu, tiba-tiba kekuatan dari Ayato tersegel kembali hingga membuatnya mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa. Namun siapa sangka, Drake yang sejak tadi mengawasi pertandingan tersebut mulai sadar kelemahan dari Ayato yang hanya bisa menggunakan kekuatan overpowernya hanya beberapa menit saja. Dan cerita pun berakhir guys. Terima kasih ya buat para teman-teman semua yang menonton video ini sampai selesai. Kalau begitu saya Satep in the house mengucapkan salam para bebaners.